Islam perempuan itu cuman jadi alat pemuas nafsu saja sampai hari ini. Jadi ibu-ibu maaf kalau sudah berumah tangga jangan kaget kalau suaminya selalu minta. Ya itu wajar. Ibu mungkin tidak, mungkin ibu biasa. Bahkan mungkin ada di antara ibu akan bilang, kamu tidak bosan ya? Loh betul ini. Bisa terjadi. Jangan heran, karena itu fitrah alami dalam dirinya. Nggak bisa dibendung itu. Jadi kalau dia tidak lampiaskan, kalau ibu sering temu, kalau ibu nolak, pasti terjadi efek emosional. Itu kejiwaan, dia nggak bisa bendung itu. Akhirnya tiba-tiba ibu cuma sedikit saya terlambat kasih teh, dia sudah ngamuk. Masalahnya nih, sperma yang bergejolak dalam dirinya, ini api sama udara ini. Kenapa ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, wanita, walaupun lagi dicorong asap rumahnya, kalau dipanggil sama suaminya biologis harus datang. Jadi buat istri, tidurlah jangan pakai celana dalam. Karena apa? Pakai celana dalam makruh, karena akan sedikit mempersulit suaminya untuk menggaulinya. Dan kalau tidur tidak pakai celana dalam, insya Allah akan doa rezeki akan cepat terkabulkan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel Yata Official. Kita akan mereaction video TikTok secara random. Ya, karena random berarti ada banyak dan berbeda-beda. Maka pastikan bahwa teman-teman dan Bapak Ibu tonton sampai selesai. Langsung aja kita ke videonya. Makanya mondok, biar tahu kalau menghormati guru tidak perlu berlebih-lebihan. Makanya mondok, biar tahu kalau ada pondok pesantren yang sangat membatasi interaksi dengan lawan jenis. Makanya mondok, biar tahu kalau ada pondok pesantren yang santrinya benar-benar fokus belajar. Makanya mondok, biar tahu kalau masih banyak santri yang open-minded. Makanya mondok, biar tahu kalau ternyata tidak semua pondok pesantren itu buruk seperti yang ada di media. Menurut saya sih jangan-jangan ini sebenarnya mereka menyinggungnya beberapa sebenarnya hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan gitu. Kita lanjut. Ya puji Tuhan ya, kakak ini berarti dari sebelumnya agama Islam dan sekarang dia sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Kalau ada orang yang semakin hari menjadi banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita lanjut. Teman saya dari Arab juga ikut, dia juga udah Kristen sekarang. Makanya tapi goyangnya gitu-gitu aja gitu. Ini kebetulan ya. Tapi saya lihat goyangnya kok mirip goyangnya Omek ya. Kan ini temanya Arab. Udah ada bahasa Arabnya di sini. Biasanya memang dipakai Omek biasanya itu kan. Tapi ini kan temanya Arab, jadi dia juga Kristen gitu. Karena bahasa Arab itu bukan bahasa satu agama, bahasa Arab itu bahasa negara, gitu ya kira-kira. Kita lanjut. Hah? Wait. Aku nggak salah lihat kan ini kan? Bentar ya, bentar. Oke. Fix, aku nggak tahan ya nonton ini ya. Ini aku nggak bisa ngelanjutin lagi lah videonya. Cuman para pendukung Palestina itu gini tah yang kalian ajarin ke anak-anak kecil dari zaman masih mereka sekolah masih ini tuh ini tah yang kalian ajarin, ini yang kalian tunjukin selalu kah? Aku nggak bisa bilang ini oknum ya. Karena namanya oknum itu di mana-mana pasti ditangkap, pasti diproses, pasti diadili. Tapi ini bukan oknum. Memang ini ajaran kalian. Serem loh kalian itu. Kalian sadar diri gak sih? Mungkin ini juga menjadi pertanyaan saya juga ya. Dan mungkin menjadi pertanyaan bagi banyak orang juga. Apakah jangan-jangan seperti ini yang diajarkan di dalam ajaran mereka? Atau seperti apa? Ya silakan kalian berkomentar. Kita lanjut pada video berikutnya. Ya puji Tuhan ya, ini sudah sekitar 3 tahun lah abang ini sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa.
Kita next. Kabar terbaik dan menggemparkan seluruh dunia. Setelah seluruh orang di dunia memiliki handphone dan menggunakan Google, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan beberapa produk Google lainnya, serta pusat sistem jaringan internet seluruh dunia yang semuanya milik Israel. Dan semuanya itu dipusatkan oleh Israel di Amerika Serikat. Dan kini, setelah sekian lama menunggu, akhirnya aplikasi TikTok yang berasal dari negeri tirai bambu tersebut sekarang telah berganti hak kepemilikannya. Jadi, aplikasi TikTok yang sekarang ini yang digunakan oleh seluruh dunia telah dibeli sepenuhnya oleh Tuan Larry Ellison. Tuan Larry Ellison merupakan warga negara Amerika Serikat dari keturunan Italia dan Yahudi. Dan lebih akuratnya, yaitu bapaknya dari Italia dan ibunya dari Israel. Jadi ini sangat mantap sekali bila terdengar di telinga para Konoha. Sebelum saya akhiri video ini, saya mau bertanya terlebih dahulu untuk Konoha. Dari kabar yang indah ini dan mengejutkan telingamu barusan, bagaimana menurutmu? Sahkah? Bagaimana saksi? Gimana menurut pendapat kalian teman-teman? Mereka atau orang Israel, orang Yahudi sudah memiliki semuanya gitulah. Mereka menjadi pemilik produk tertentu, aplikasi tertentu. Apakah kita orang Indonesia yang suka menolak? Beberapa sih, saya nggak bilang kita orang Indonesia, tapi beberapa orang Indonesia suka menolak. Apakah masih memakai produk mereka? Apakah masih hanya suka boikot-boikot aja? Ya silakan jawab sendiri ya. Kita lanjut pada video berikutnya. Ya berarti dari lahir ya kakak ini dia dari tahun 2000 dan sehingga beberapa waktu terakhir dia mengambil keputusan untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Mari kita lanjut pada video berikutnya. Siapa ini? Shalom, Happy Sunday. Kak Yuli sudah ada di Malaysia. Ini perjalanan dari mana Kak? Johor, Jakarta, Johor, Kuala Lumpur. Nanti mau ke Surabaya. Oh keren. Saya dapat Injil, Alkitab dari Bible ya, Bible dari Kak Yuli. Thank you Kak, sudah jauh-jauh, luar biasa pengabdiannya. Amin. Siapa ini? Mbak Yuli dia sudah ke Malaysia dan di video sebelumnya kita pernah reaction kok dia ketemu sama Mbak Lina juga yang sebelumnya dia beragama Islam dan melalui live edis TV dan akhirnya diteruskan sama Mbak Yuli sekarang ini kan untuk meneguhkan mereka ya. Kita belum tahu ya apakah mereka sudah dibaptis apa belum dan sekarang dia di Malaysia. Luar biasa lah perjalanannya supaya dia diberkati Tuhan dan terus semangat untuk memberitakan Injil. Kita lanjut pada video berikutnya. Wah bapak ini bagi saya sih ini kan captionnya dibilang bapak ini kiranya sholawat. Kalau menurut saya bukan masalah bapak ini menganggap ini sholawat, ini berlebihan. Ya mungkin dia suka aja dengan notnya itu gitu loh. Bukan mungkin juga dia nggak tahu lagunya, ya dia suka juga dengan nadanya dan bagaimana anak ini memetik gitarnya. Karena ini kan lagunya Tiup Sangkakala itu ya, yang dari Kidung Jemaat. Kita lanjut. Ya ini seorang muslimah kalau nggak salah, kalau nggak di daerah Sulawesi, daerah Manado sana bisa jadi video ini dari NTT. Nah, tapi kalau lihat dari alat musik belakangnya bisa juga dari Sumatera. Antara tiga tempat itu aja dia menyanyikannya. Yang penting dia seorang muslimah dan menyanyikan lagu rohani. Luar biasa banget. Itu bagian dari toleransi. Walaupun banyak yang nggak setuju ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Kalau kalian suka silahkan berikan like kalian dan komen di bawah apa yang menjadi saran, apa yang menjadi komentar dan tanggapan kalian tentang video. Atau mungkin ada kritikan untuk channel ini, silahkan berikan saja apa komentar kalian untuk kemajuan channel ini. Kemudian kalian juga dapat share video ini, mungkin ada yang suka atau kalian ingin berbagi, silakan. Dan kalian bisa juga memberikan komentar terkait konten apa yang akan kita reaction pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.